terbentuk, tapi kami mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan ini sesuai dengan kemarin hasil rapat kita, para pimpinan fraksi dengan pimpinan sementara, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak KPU selaku pelaksana KPU dan Pilkada dan Bawaslu sebagai unsur pengawas. Kami hormati anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir, yang kami hormati Komisioner KPU bersama dengan jajarannya yang sempat hadir, begitupun Komisioner Bawaslu bersama dengan jajarannya yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini dan bahwa sebenarnya pertemuan yang kita laksanakan pada hari ketika kemarin setelah pencabutan nomor urut, maka proses itu telah berlangsung. Akan tetapi saya kira tidak mengurangi niat baik kita untuk tetap melaksanakan kegiatan ini pada hari ini, mengingat kami daripada anggota DPRD Kabupaten Wajo maupun dari paslon calon bupati dan wakil bupati dalam kesepakatan kemarin bahwa kami tidak mau melanggar aturan atau regulasi yang disepakati. Kalau kita laksanakan dalam rangka ikut berkampanye pada paslon kami masing-masing, kita tetap berjalan tetapi tidak melanggar. Ring banyak perbedaan penafsiran karena kami masing-masing menarik kesimpulan dari berpisahkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan hal-hal, karena kami khawatirkan siapa tahu di kecamatan lain ketika teman-teman anggota DPR kemarin pada saat kami rapat. Olehnya itu kesimpulan rapat kemarin dapat berupa kesimpulan tertulis, langsung kita merujuk kepada apa yang menjadi kesepakatan yang masing-masing kami hadapi karena terpaksa wajib. Nah, itulah yang membuat kami agak-agak bingung. Di lain pihak kami diperintahkan, di lain pihak ada regulasi yang membatasi. Dan kedua, bagaimana tentang izin cuti pada hari libur? Apakah itu masuk kategori cuti atau memang hal yang sudah dibenarkan kalau pada saat hari libur tidak ada istilah cuti, bebas melaksanakan satu kampanye. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Teman-teman warni sebutkan dulu kronologinya Pak terkait dengan regulasi kampanye ini, yaitu PKPU 13 tahun 2024 yang izin motong dulu pimpinan. Ya. Pimpinan izin. Ya. Bisa disebutkan keterwakilan KPU ini dari divisi mana supaya siap. Jelas kita tahu protapnya dia. Baik. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Erik Arifin, saya divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wajo. Ya. Pak Ketua lagi di Makassar sedang mengurus logistik. Saya diutus untuk ikut dalam kegiatan ini. Terkait dengan PKPU 13 tahun 2024 baru lahir pada tanggal 23 ditetapkan oleh KPU RI. Jadi agak mepet waktunya dan kita melakukan implementasi, percepatan, sosialisasi yang cukup padat juga. Termasuk dengan penyebarluasan ke LO atau tim penghubung pasangan calon, stakeholder pemerintah dan BPK. Terkait dengan surat yang masuk di KPU, kami jelaskan di PKPU 13 tentang kampanye di bab 6, langsung konkretnya saja Pak ya, bahwa kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah. Di pasal 53 itu, ayat 1, saya mungkin Bapak Ibu sudah membacanya dan saya ulangi kembali. Pasal 53 ayat 1 itu, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota,
pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan. Jadi di pasal 1 ayat pasal 53 ayat 1 itu ada ketentuan. Yang pertama, A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pasal 53 ayat 2. Izin kampanye yang dimaksud di ayat sebelumnya, bagian A menteri, bagian B gubernur, bagian C langsung saja pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langsung pasal 3 ayat 3, surat izin kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bagian B KPU kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk ayat 4-nya penyampaian ke Bawaslu, kalau pemilihan gubernur berarti Bawaslu provinsi, untuk penyampaian untuk kabupaten kota tentunya Bawaslu tingkat kabupaten kota. Mungkin itu Pak yang sempat disampaikan, berarti memang harus ada izin di instansi yang berwenang. Disampaikan ke KPU Kabupaten Wajo dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua lagi berhalangan, dia ada kegiatan di Makassar, jadi saya yang mewakili untuk kegiatan undangan ini. Dalam kalau kami di Bawaslu, kalau di PKPU sudah menjelaskan seperti ini, berarti kita mengawasi apa-apa yang di PKPU. Tapi lebih jelasnya dalam Undang-Undang 1 2015 itu di dalam Undang-Undang nomor 1 2015 jelas sekali kalau misalnya jelas sekali pada pasal 69 huruf A, di sini ada unsur pidananya kalau misalnya menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintahan daerah. Jadi dalam hal ini diharuskan memang untuk izin kampanye atau izin cuti kampanye seperti itu. Itu jikalau saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Pak bahwa Panwas di kecamatan Panwas Syam sudah paham ya, sudah tahu bahwa ini sudah berizin. Saya ingin memperdalam tafsir yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa waktu lalu Bawaslu, kalau tidak salah tepatnya pada tanggal 27 September, itu menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Wajo tentang imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa kampanye. Betul ya? Di dalam surat tersebut, rigid dijelaskan, dia mengacu ke Undang-Undang 23 pasal 148 dan pasal 75 ayat 2, 148 ayat 2, anggota DPR itu memiliki hak untuk berkampanye, dapat melakukan kampanye, itu pun juga di pasal 2, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu mengacu ke PKPU nomor 13 tahun 2024. Di dalam PKPU tersebut, kami juga pernah beberapa waktu yang lalu membuka-buka, tetapi saya tidak menemukan penjelasan tentang pasal-pasal, atau memang saya salah buka aturan. Tetapi ada aturan yang saya coba googling, saya buka, itu tidak ada pasal penjelasan. Di kesempatan hari ini tentu kehadiran KPU dan kehadiran Bawaslu
sangat berharga bagi kami. Kalau dalam 6 bulan itu ada 6 kali paripurna, maka secara otomatis itu dipecat. Nah, disinilah mungkin ada rambu-rambu yang bisa dijelaskan oleh KPU Bawaslu.